Kalau kata teman saya, Pak, kalau tahu aja jadinya tahu tok. Kamu ini suka pasang audio mobil? Oh, suka, biar kayak film Tokyo Drift. Lihat IG-nya. Oh iya. Banyak mobil BMW. Iya. Malah langka-langka. Orang di jalan kita stop. Apa kan rame ngantri. Kenapa kok bisa rame? Abdul. Yoi. Sore-sore kamu lapar nggak, Del? Lapar. Lapar ya. Kebetulan ini saya punya bintang tamu spesial. Wah, beliau ini adalah Makanan dia. bukan makanan. Bukan. Oh. Ini yang bikin makanannya. Yang bikin makanannya. Ini teman-teman kalau yang warga Bali, teman-teman yang orang Bali nonton podcast ini yang lagi denger pasti kenal. Oh, nggak asing nih. Nggak asing. Ya, ini adalah Pak Eko. Halo, bro. Pak Eko. Halo. Pak Eko ini terkenal dengan semangatnya. Semangat. Ya. Lihat dong fisiknya. Oh, masih anak fitness. Mana fitnah. Anak fitness. Katanya apa-apa diangkat. Oh, kok apa-apa dia kan? Apa contohnya apa? LPG 3 kilo dia. Diangkat namanya. Ya, jadi teman-teman Pak Eko ini punya banyak sekali bisnis. Jadi aku tuh undang mau belajar. Pengen belajar bisnis. Mau belajar bisnis. Jadi Pak Eko ini punya banyak sekali usaha. Yes. Salah satu yang paling terkenal yang teman-teman pasti tahu adalah mie Kober. Oh, Umi Kober punya Pak Eko. Punya Pak Eko. Oh, ini dia teman-teman kalau yang belum tahu ini dia orangnya. Jadi suka order online? Iya, suka. Tes. Pernah makan di tempat? Pernah. Cabang mana? Aku pernah yang di dekatnya kampus. Dekat kampus Undiknas. Oh, itu Ya. Jalan Bedugul. Ya. Mana lagi? Dewi Sri. Dewi Sri. Yang terakhir tuh Dewi Sri. Mana lagi? Udah itu aja yang paling sering. Itu aja. Padahal banyak yang lain loh. Oh, sama yang ini yang di dekatnya apa Kali Asem ya? Kali Asem, Ya. bener. Yang terkenal kan ada Renon, Ya, Kali ya, Asem. betul. Dekat sini juga ada. Oh, ini. Ada berapa cabang, Om? Total ada 12 cabang. 12 cabang. Ya. Mie Kober semua yang 12 cabang. Mie Kober semua, tapi ini harus diperjelas supaya boleh. tidak salah prasangka di luar. Nah, Jadi yang milik saya itu cuman Kali Asem dan Bedugul. Kali Asem dan Bedugul. Ya. Bedugul ini jalan Bedugul. Pak? Jalan Bedugul. Oh iya. Jadi saya pertama kali bangun memang di Jalan Bedugul. Nah, Ya. iya benar. Jadi saya pelopornya memang begitu. Benar. Viralnya di situ. Viralnya ya. di situ, baru nanti yang lain-lain lah. Itu zaman dulu aku pernah ngantri di situ, Pak. Oh ya pasti ngantri. Iya, zaman dulu ngantri. Gojek ya? Enggak, dulu ngantri makan situ. Oh, mau makan, kirain kamu ojol. Yang ngantri-ngantri kan banyak ojol kan? Iya, Benar. iya, Kadang iya, saya tuh kesana males ngantrinya karena keramaian. Rame-rame. Berarti- jadi pakai ojol. Nah, berarti dia salah satu ojolnya mungkin. Enggak. Jadi dia udah bilang enggak. Oh enggak. Tapi nggak tahu waktu itu. Sekarang sih saya jaketnya oranye. Oh. Ganti warna. ganti warna aja kan. Iya, iya. iya. Tapi nggak cuman mie Kober, karena Pak Eko ini banyak ya usaha lain ya. Bakso ada. Bakso sudah enggak? Bakwan? Bakwan. Oh, yang bakwan Malang. Bakwan Malang ada. Bakwan Malang ya, kebetulan bakwan Malang ini saya sekarang mau bikin satu lagi kuliner dari Malang, itu ada tahu campur. Tahu Tahu campur. Ah, Wah, enak. pokoknya spesial kuliner. Pakai daging gitu ya, tahu campur. Pakai iya daging, Ah, ada pakai dagingnya. kikil, Tahu seperti campur. itu. Oh, yang dipotong-potong itu, Pak. Tahu campur. Oh, bukan. Bukan. Jadi gimana tuh Kalau tahu? yang dipotong-potong itu namanya tahu tek. Tahu Oh, teh. beda ya. Beda. Pasti nanti kebagian. Yang podcast di sini pasti kebagian. Wih, Kebagian. Tim podcastnya pasti Iya. kebagian. Oh, iya. Kalau itu cara makannya, cara masaknya, tek, cara jualannya, Oh, iya, iya. tahu teh. Tahu teh. Iya. Kenapa namanya tek? Karena memang kalau zaman dulu wajahnya dipukul. Tek, tek, tek. Benar. Wajahnya dipukul. Ya, jadi sambil keliling gitu wajahnya dipukul tek, makanya namanya tahu tek. Nah, kalau kata Tahu teman saya, Pak, kalau tahu aja jadinya tahu tok. Tahu Tok. Iya. Iya, iya. tahu tok, benar. Iya, Tahu tok. karena ini ada banyak sekarang digabung jadi tahu campur. Benar. Yes. Tapi pancinya jangan dipukul. Oh, iya. Jadi tahu tek lagi nanti. Iya. Tapi kalau awal-awal dulu waktu masih muda pertama kali buka usaha apa? Saya waktu muda pertama kali saya buka usaha adalah saya itu sebetulnya installer audio. Installer audio. Ya. Saya installer audio, jadi saya memang spesialis di car audio. Jadi saya memang installer lah, dari kabel hingga suaranya. Oke. Jadi banyakan mobil-mobil yang pernah saya kerjakan itu di Bali ya, khususnya Bali. Itu salah satunya juga mobil Pak Pangku.
Oh, mobilnya Pak Mangku. Iya, Pak Mangku. Banyak lah orang-orang yang ngerjain sama saya banyak lah. Iya. Kamu ini suka pasang audio mobil? Oh suka, biar kayak film Tokyo Drift. Biasa nanti Berarti suka gemerlapnya. Iya. nanti ditambah itu ada Twitter, Iya, ditambah iya. subwoofer. Ya, itu 2003. Saya mulai 2003 sampai 2010 lah. 2003 sampai 2010. Saya ngerjain itu. Nah, tapi kalau sekarang ini saya kebanyakan yang saat ini saya fokuskan karena ini kondisinya pandemi, banyak orang sehat. Banyak orang sehat. Banyak orang butuh sehat maksudnya. Bener. Banyak Butuh orang sehat. butuh sehat kan. Nah, jadi yang saya concern sekarang ya memang di usaha terutama di usaha suplemen saya. Suplemen dan superfood. Superfood. Oh, Yes. gitu. Suplemen ini buat gym ya, Om? Bukan. Suplemen kita kan namanya suplemen. Suplemen itu kan sesuatu yang disuplai ke tubuh kita. Tapi bukan hanya untuk gym saja. Oh, biasanya kalau suplemen kan buat angkat Angkat beban. beban, Ya. ini bukan. Ya, vitamin Jadi, berarti. Vitamin ya. Oh. Sejenis vitamin tapi bukan vitamin. Oh. Gitu. Bukan murni ini vitamin C bukan. Tapi memang kita komplikasi menjadi salah satu suplemen atau superfood untuk makanan atau meal replacement tambahan nutrisi kita. Oh, tambahan Oke, nutrisi gitu jadi ya. dari audio, terus jual suplemen, Heeh. terus jual Kuliner, mie. iya. Mie, iya, bakwan tadi sekarang mau tahu campur banyak ya. Masih Banyak, ada lagi Om, banyak. apa lagi Om? Sementara saya fokus dulu untuk ini supaya kalau nanti sudah jalan pasti ada nambah lagi. Oh, Tenang aja. kepikiran, iya. pengen buat ini Oh, gitu. pasti, Iya, iya. pasti ada kok yang ngantri banyak. Oh, Yang ngajak kerja sama, ngajak join. udah banyak. Oh, tuh banyak. Iya. Tenang Dan aja. Om ini terkenal sukses. Iya nih. Amin. Koleksinya mobil BMW. Oh, itu bajunya aja udah Bajunya BMW. Itu dulu. Itu dulu. Sekarang apa Om? Kalau sekarang koleksi bajunya aja. Lupa sama tas pinggangnya Oh tuh. iya, iya. Kalau tas pinggang, Sama oh, iya. baju sama tas pinggangnya. Iya, iya, iya. Kemarin aku kan lihat IG-nya. Oh, iya, iya. Banyak mobil BMW. Iya, Dulu iya, malah langka-langka. Tipenya itu ada yang Cabriolet. Iya. Semua rata-rata cabriolet. Dua Dulu pintu yang saya atap koleksi. kebuka. Iya. Oh, itu mobil aja atau yang motornya juga, Pak? Oh, saya mobil. Mobil. Oh. Kebetulan saya memang kalau motor saya suka, cuman karena faktor risikonya tinggi ya Oh, lebih mobil lah ya. tidak diizinkan. Tidak bisa. Sama siapa tuh? Permaisurinya dong. Iya, iya, iya. Ya, saya suka. Tapi suka. mobilan tuh dari tahun berapa, Pak? Suka mobilan? Mulai mobilan mulai kecil saya. Suka. Mulai kecil, 1 tahun. Bukan maksudnya Iya bener, mobil-mobilan Iya, tapi. mobil-mobilan, betul. Mulai kecil saya sudah suka Iya, iya. main mobil-mobilan. Kemudian saya remaja udah bikin itu kalau tahu Tamiya yang model kit. Heeh. Saya sudah bikin itu. Tamiya. tuh. SMP. Tamiya kita. Tapi yang model kit. Model kit. Bukan Beda. bukan Tamiya yang untuk balapan. Yang Bukan. memang dirakit aja gitu. Iya, dipajang. dirakit Oh. untuk dipajang, tapi kan itu plastik model. Iya, iya, iya. Gitu. Itu susah malah harus ngecat segala macam. Iya. Oh, manual berarti Iya, ya semuanya? satu-satu. Semua manual. Satu-satu. Saya terakhir mengerjakan itu kira-kira 2017 itu saya ngerjakan tahu kalau Millennium Falcon. Oh iya, Millennium iya. Falcon Star itu Wars. Iya, iya. pesawatnya Han Solo. Iya, iya. Nah, ya itu saya mengerjakan. Nah, nanti saya tunjukin gambarnya. Oh, emang suka ngerakitnya, Pak ya? Suka. Oh, Ya seninya di situ. Tapi kan Iya. lama itu Om. Kalau kurang lebih sekitar ya 1 minggu lah. Oh, Millennium Falcon itu kan kompleks dia. 1 minggu cukup. 1 minggu cukup. 1 minggu karena nggak ada isinya apa-apa karena skalanya cuma skala banding 100. Enggak dicet-cet. Oh, gitu. dicat. Cepat ya, 1 minggu termasuk cepat. Loh, Oh, lama. lama. Lama Lo karena, biasanya bisa bulanan. karena pesawatnya segini. Oh. Kalau Om, Pesawatnya segini. kalau Lego suka nggak Om? Lego dulu. Lego juga ada Millennium Falcon oh, Iya, gede. iya. ada. Lego itu dulu saya selalu kalau pulang sekolah kan dibelikan mama saya dulu. Lego. Wah, dia memang diajarin kayak puzzle kan. Iya, benar-benar. Cuman kalau Lego kan bisa dibuat macam-macam, dibentuk macam-macam. Nah, tuh teman-teman dari kecil udah main Lego, artinya apa? Artinya? Emang dari kecil udah kaya. Ya kan? Ya kan? Mamanya dong. Iya, iya, kan? Nah, kalau kenapa kok milih akhirnya bisnis audio mobil itu kenapa Om? Apakah Om lihat peluang atau karena hobi atau apa? Bukan. Jadi memang karena hobi. Hobi. Hobi dan passion saya di situ memang.
Ngerakit itu. Sampai sekarang pun kalau ada teman-teman yang mau pasang audio, kadang masih ada tolong settingin dong. Tolong suaranya kurang ini, tolong ditatain. Saya bisa nata sampai sekarang. Alirannya Om apa Om? Kalau tergantung. Saya kan selera setiap orang punya kalau selera. Om pribadi kalau sukanya? saya yang easy listening aja. Oke. Jadi bisa diterima semua kalangan. Jadi masuk mobil saya, oh ya enak ya. Oh, jadi nggak terlalu norak kan? iya, iya. Alirannya Kalau kan beda-beda. saya suka yang nggak kelihatan tapi enak. Tuh. Nggak kelihatan Jadi tapi enak. simple. Invisible. Iya, Ya, invisible. simple. Tapi orang masuk, wah apa ini? Kamu pakai speaker apa ini? Iya. Biasanya tuh kalau di audio mobil tuh ada namanya SPL, Oh, saya yang pasti SQ lah. SQL. Tapi ada yang SQL memang. Jadi sound quality tapi yang loud, ada yang L-nya. Jadi itu kalau yang L itu mereka lomba, biasanya ada kontesnya Om ya? Ya, SQL biasanya Mobilnya subwoofernya banyak. Enggak. Kalau Subwoofernya. SQL itu rata-rata subwoofernya dibatasi. Dibatasi. Misalkan 12 in 2. Itu udah masuk SQL. Jadi nanti kalau ada juga yang aku lihat subwoofernya banyak tuh. Kalau Mereka itu berarti sudah masuk SPL. SPL. Ya, udah masuk SPL. Om juga ikut kontes gitu dulu. Oh, ikut. Saya ikut mulai Indonesia Auto Contest sampai Hot Import Night tahun berapa tuh ya? Saya lupa, sekitar 2007. Namanya ininya apa? Nama tokonya? Iya. Audio. Audio Iya, di jadi- Bali. Di Bali, di Jalan Gurita. Masih ada sekarang? Sudah nggak ada. Oh, sudah jadi mikober. Tapi aku tahu itu apa artinya. Oh ya Apa? pasti tahu. Eko kan. Yang sangat gampang ditebak. Ya. bener ya Om ya? Oh betul. Audio. Iya, ya. iya. Audio. Audio. Berarti kalau audio tuh kadang-kadang aku lihat kok banyak sekali itemnya tuh emang dibutuhkan sebanyak itu. Kan biasanya Iya, kalau iya, benar. gampangnya tuh power. Nanti dia supply ke speaker. Benar. Tapi kadang-kadang ditambah tuh ada yang tabung, kapasitor lah, Oh, apalah macam-macam. ya kan gini, semua kan disesuaikan dengan. Sebetulnya itu kan semua ada hitungannya. Jadi speaker yang kita pakai untuk speaker depan itu berapa watt. Kemudian intinya gini, satu mobil itu kan kelistrikannya sebetulnya dari pabrik kan sudah dihitung. Iya, Iya. akinya tuh ya. Akinya Ya. 60 ampere berapa watt itu untuk suplai berapa kapasitasnya mobil ini. Nah, ketika kita tambah dengan perangkat-perangkat ini, ya kita juga harus nambah juga untuk dayanya, kan begitu. Nah. Daya penyimpanannya, tempat penyimpanannya yaitu namanya kayak ada tabung tadi, itu kapasitor bank namanya. Kapasitor Ya, bank. karena dia betul-betul jadi banknya listrik. Itu banknya listrik gitu ya. Yes, jadi- Terus selain power itu ada lagi yang agak lebih kecil, seperti power tapi kecil dia. Nah, itu namanya prosesor. Prosesor. Prosesor itu yang membagi. Membaginya. Ya, membagi. Jadi bukan membagi frekuensi. Jadi frekuensi. Jadi misalkan wah ini high-nya terlalu tinggi. Nah, kemudian ini kurang. Ya, kita Ketinggian, bisa turun. high. Nah, ini kayak ini saya dengar di headphone ini. Ketinggian. Ini enak banget. Oh, enak. Ini enak Kirain banget. ketinggian. Ini enak banget. Ini pas. Pas. Ini pas. Jadi kan bisa dengar suara sendiri ya. Bisa. Iya. Nah, jadi bassnya enak, tengahnya midnya juga enak, high-nya juga enak. Ah. Jadi nggak sakit di telinga. Kalau high-nya pakai Twitter itu ya? High-nya Bukan. Twitter, jadi frekuensi Kalau tinggi. Frekuensi rendahnya tinggi. kan subwoofer. Low ya, Ya, low-nya low ya. pakai. Kalau mid-nya pakai apa? Speaker apa namanya? mid-nya pakai mid bass. namanya. Mid bass. Iya. Oh. Pakai mid bass. Ya mid itu kan tengah. Nah iya sih. Itu yang di pintu-pintu Ah. mobil. Nah, itu namanya mid bass. Itu kalau di mobil pasang speaker bebas berapapun boleh Boleh. atau ada Nah, hitungannya. tapi jangan salah. Banyak speaker, Belum tentu bagus. banyak speaker juga settingnya juga makin sulit. Makin sulit. Pasti. Itu artinya apa? Makin mahal. Nah. Makin sulit. cuan nanti. Iya. Tapi kalau untuk show nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau untuk show kan nggak ada Kalau untuk masalah. seharian keseharian doang mah kebanyakan tuh kayaknya agak gimana ya? Cepet bosen. Oh, Cepet bosen. Cepet bosen. Benar-benar. Jadi ya mungkin ya kalau sudah seusia saya ya kita denger yang enak-enak, Iya, iya. yang empuk-empuk suaranya. Oh. Biasanya speaker-speaker Eropa tuh kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang gini Om, audio mobil itu kalau kita lagi duduk di jok depan supaya serasanya suaranya ada di luar gitu. Oh ya, jadi gini. Dengan prosesor itu Bener ya? tadi, Heeh. dengan prosesor itu tadi kita bisa membuat panggung, Bikin panggung. bikin panggung di dalam mobil kita. Nah, serasa seperti kita tuh kayak nonton konser. Betul. Padahal di depan kita tuh kaca. Jadi dengan prosesor itu kita bisa atur penyanyinya di tengah.
yang punya drum di belakang. Bisa teratur, itu namanya staging. Staging. Nah, itu staging. Itu bisa dilakukan. Oh bisa banget, bisa banget. Oh, itu berarti semua bisa disetting ya Om? Oh bisa. Nah ini kayaknya Om ini paham banget nih tentang sound Sound. kabel mobilan. Iya. Kok bisa ke kuliner nih? Nah, kok bisa bisnis ke kuliner nih? Gini, kalau bisnis sebetulnya kan luas. Kita Benar. mau bisnis apa aja kan. Benar. Cuman saya berpikir gini, saya ini orangnya soalnya lumayan idealis ya kan. Kalau saya bisnis, kalau saya misalkan sampai hari ini saya hidup sendiri, tidak punya pasangan atau tidak punya apa ya, saya bisa pikirkan idealis saya. Contoh nih, saya punya audio, ditawarin power gitu ya. Oh enak ini powernya. Ya udah, saya nggak jual dulu, saya mau pakai dulu. Penyakit orang hobi gitu memang sama. Karena saya hobi. Iya benar. Saya hobi. Bener. Kalau making money ya nggak bisa. Jadi ya saya bertahun-tahun ya begitu-begitu aja. Benar. Bener, itu Gitu. sama seperti zaman aku masih sulap dulu. Karena terlalu cinta dengan sulap, setiap ada alat baru aku pakai sendiri, disimpan, jadinya nggak jualan akhirnya. Kepake sendiri malah. Iya. Jadi akhirnya seperti itu. Jadi ya saya berpikir, waduh, ya memang seneng. Namanya bisnis dengan hobi seneng. Apalagi kalau saya waktu nyeting ya, saya paling suka nyeting itu kan jamnya antara jam pasti malam. Oh, karena jam malam. Sepi. Setting malam dengan setting siang hari beda, hasilnya pun beda. Gitu. Kita bisa kan gelap, kacanya sampai saya tutupin. Dulu di rumah saya di Gurita sampai saya bikinin satu garasi isinya peredam, supaya bisa setting sampai pagi. Oh, biar nggak bocor suaranya. Padahal kan sudah di dalam mobil Om, pakai Loh, peredam. nggak bisa. Tetap kalau kita sudah masuk ruangan khusus, itu enak. Suaranya lebih kedap lagi. Makanya perlu peredam, perlu ini itu. Banyak faktor pendukungnya. Coba saya mau nanya bocoran duit. Kalau misalkan bikin audio mobil itu kisaran paling rendah berapa budget yang bisa dipakai udah jadi audio mobil? Ya, atau sampai yang paling mahal berapa? Yang pernah dikerjain dah nggak apa-apa? Ya, yang saya pernah kerjain yang paling mahal. murah, yang paling murah dulu. Paling murah dulu. Paling murah ya 5-6 juta. 5 juta tuh enak. Enak lah. Enak Udah ya. cukup. Cukup. Itu dapat speaker, Oh, power. dapat. 5 juta ya? Apalagi zaman sekarang. Woi, kalau zaman sekarang jangan ditanya. Karena opsinya banyak. Opsinya Iya. banyak, pabriknya malah berlomba-lomba untuk bikin yang baru kan. Iya. Banyak. Kalau yang paling mahal, Yang pernah digarap. Saya pernah garap paling mahal 450 juta. loh itu dapat mobil lagi tuh. Loh, iya. Dan tahu apa mobilnya? Apa? Blazer tahun 97. Oh, jadi mobilnya Opel Blazer Opel tahun Blazer 97. 97. Mobil tua. Audionya lebih mahal daripada mobilnya. Tadi aku sampai curiga Om. 450 juta nih, jangan-jangan nih masukin mobil lagi nih. Di dalam mobilnya dia kliennya minta request di dalam mobil ada mobil lagi Mobilnya nih. mobil. Itu paling mahal ya. Ya, jadi memang waktu itu saya kerjakan dengan Power Legend. Oh, yang Legend. langka-langka ya. Bukan langka sebetulnya. Jadi Power ini ya memang Power Legend. Jadi sampai hari ini pun juga masih terkenal Power Legend. Cuman kalau hari ini audio mobil ini kan sekarang sudah ada 2 segmen, beda. Satu, jadi sekarang ini lebih sistematis. Kalau zaman saya dulu belum ada namanya power built-in processor. Kalau sekarang ini kita dengan misalkan 10 juta gitu. Iya, beda-beda. Sudah dengan prosesor, sudah paket lengkap, selesai. Hasil suaranya nggak ngalahin yang sama 400 juta. Iya. Itu masalah kecanggihan teknologi. Teknologi berubah gitu kan. Berubah. Kayak handphone kan makin canggih, TV Iya, jadi flat. berubah. Iya. Zaman dulu tuh Kita nggak bisa samain, jadi sudah ada 2 segmen. Tapi orang penghobi yang seperti saya ini masih banyak. Dengan versi manual mereka juga masih bisa. Dan masih laku sampai hari ini. Masih ada aja peminatnya pasti banyak. Masih pakai CD. Bukan pakai HP. Kalau saya sekarang sudah males, sudah dengernya pakai Bluetooth aja, Spotify deh. Iya. Kan gitu. Satu, murah. Kedua, simple.
Udah mau pilih lagu apa aja seluruh dunia ada. Kalau dulu kotak CD-nya tebel taruh di bagasi gitu. Dulu ada magazine-nya kan Iya, gitu. iya. Nah, malah sekarang tapi jangan salah sampai hari ini yang pakai Nakamichi CD45 juga masih ada. Nah, Itu the best-nya Nakamichi zaman itu. Mas zaman itu lah Zaman ya. itu betul-betul sampai hari ini suaranya. berarti Om ini suka nyanyi juga? Kan suka dengan karaoke. Saya suka. Kalau nyanyi saya suka. Kita Karaoke. cuma ngomong suka ya Om ya. Suka. Bukan bilang suaranya bagus atau enggak ya. Oh, Kita cuma bilang suka. bagus atau enggak kan Relatif. relatif. Iya. Tergantung Iya. siapa yang mendengarkan. Iya, kan benar, gitu. benar. Oke. Coba kita pindah ngobrolin mie boleh Om? Oh, boleh? Bisa, kuliner lah, Nah, ini kita tadi lihat kan tuh. tadi dari audio mobil akhirnya berpindah ke mie ya. Ini salah satu usaha yang melambungkan namanya Om Eko ini. Dan apa menurutku juga paling terkenal di Bali loh. Bener. Dengan kata mie kober ini. Ya. Dari tahun berapa? 2015 kali Om ya? Awalnya? Awal 14. 14. Pokoknya waktu itu ada di 13 persiapan lah. ya. 14. Awal-awal Ya tuh. memang saya pelopornya. Nah, ini kita ngomongin mie sekarang. Dia bisnis nih. Cerita sedikit dulu Om. Sebelum kita tanya-tanya tentang mie kober, Om cerita dulu awalnya kenapa kok pingin bikin mie, Heeh. lalu kenapa namanya itu dan bagaimana story-nya. Kenapa enggak Om dari Malang kenapa enggak bakso? Kenapa enggak apa gitu? Enggak. Jadi gini, kalau dibilang kok pengen bikin mie, Mm-mm. saya juga nggak ngerti kenapa kok saya juga larinya ke mie. Ada bintang tamu yang lain? Jadi ya ini singkat cerita Ya. aja. Ah. Secara nggak langsung saya ketemu sama teman saya baik. Zaman ya dulu saya pernah main sama dia. Nah kemudian saya main, saya ditunjukin nih, cobain ini mie-nya. Loh kok enak? Nah setelah itu saya bilang, ayo buka di Bali yuk. Nah cuman itu aja. Awalnya cuman itu aja. Jadi ini saya kan di sini sebagai investor. Heeh. Yang teman saya pemilik brand. Nah, jadi ya akhirnya kita berkolaborasi. Oh. Ayo buka Bali, ayo. Jadi memang nggak kepikiran sebelumnya Oh, kalau... nggak kepikiran. Saya. Oh, jadi ini bisa dibilang hoki dong? Kalau dibilang hoki, ya bisa jadi. Kan hoki kesiapan bertemu kesempatan. Oh, Benar. betul. Omnya betul. siap, Betul. modal siap. ada, Kesempatan ada. ketemu kesempatan nih. Iya, iya. Ajak iya. join Iya, langsung. kalau saya orang Malang, selalu saya kalau bahasa Malangnya ya, kalah cacak menang coba. Itu artinya, ayo kita nggak ada salahnya mencoba. Iya. Kan gitu. Ya kan, Wah, keren walaupun tuh. Kalah caca, menang coba. menang coba. Nah. Itu kalau bahasa Inggris nothing tulus. Nothing tulus. Coba aja. Iya, coba aja. Lebih udah. gampang yang bahasa Inggris ya. Udah. Nah, iya simple soalnya. Cuma dua kata. Nothing sama tulus. Oke, Nah, oke. jadi ya saya coba aja. Nggak ada salahnya. Toh saya juga sudah melihat walaupun saya bukan peramal, saya lihat wah ini kayaknya kalau masuk Bali oke. Karena Bali identik dengan pedes. Iya, suka pedas. Masyarakatnya Rata-rata. Jadi ini rata-rata- aslinya dari Malang. Kalau di Malang suka pedas juga nggak Om? Masyarakat? Suka. Suka pedas Suka. juga? Suka. Nah, ini Om Eko ini punya satu strategi super jitu. Oh, apa Waktu buka mie kober pertama ya, itu langsung viral di hari pertama. Oh, apa tuh Om? Nah, ini dia Boleh belum dibagi tahu. nggak nih Om? Rahasia auto viral. Mie kober baru buka hari pertama langsung penuh. Langsung ludes. Langsung penuh ya. Ya intinya ya hari pertama itu yang saya lakukan satu, saya panggil orang. Itu sampai tukang parkir saya pun juga ikut manggilin orang. Orang di jalan kita stop. Apa kan rame ngantri. Kenapa kok bisa rame ngantri? Karena saya kasih gratis. Tuh. Bagi-bagi gratis. Gratis. Hari pertama itu. Hari pertama. Hanya hari pertama. Kalau sampai kalau sampai 30 hari ya Iya, nggak iya. jualan. Iya. Itu mah terus aja Nah, bagi-bagi. makanya itu namanya giveaway, Pak. Giveaway. hari pertama aja. Ya ini giveaway hari pertama. Hari pertama. Giveaway tapi hari pertama. Dan nggak tanggung-tanggung, giveaway hari pertamanya banyak. Benar Banyak. banyak. Berapa porsi Om waktu itu? Kalau yang bedugul itu kalau nggak salah sekitar ya. Saya sudah ya sedikit lupa saya. Antara 2.000-3.000 porsi. Udah ribuan. Iya. 2.000 sampai 3.000. Iya. 3.000 porsi. Itu macetnya sampai di tol. Bedugul di mana? Tol ini macet tuh. Iya. Bayangin Saking- jalan bedugul di mana, tolnya di mana. Udah gitu tol Jadi Surabaya Sidakarya- lagi ya. Tol Bali. Oh, itu kali ya. Sidakarya itu macet banget. Oh, Iya. Ya karena itulah.
Ya itu kan salah satu Strategi ya? Strategi. Itu salah satu titik balik ramenya ini loh kuliner di Bali loh. Benar. Iya. Bahkan waktu itu saya masih ingat Pak yang di Jalan Bedugul tuh Iya. pernah datangin Al itu. Oh iya memang. Ya kan? Bener. Iya. Iya betul. Bener ya? Betul. Saya yang jemput. Naik kabrio saya yang merah. Oh kan? Ada banyak, ada merah, kuning, hijau. Pertama kali saya diajak teman saya bilang gini, Dul, ayo Dul, ada makan mie kober. Wih, mie apa tuh? Ada, Al aja ke sana. Oh ayo coba gitu. Oh jadi kamu kesana gara-gara Al kesana ya? Iya karena sama temanku diajak. Jadi aku dulu belum tahu. Iya, Jadi iya, iya. aku kira apa namanya? Om, mie-nya tuh pedas semua. Aku kan kurang suka pedas. Ternyata dia enggak, ada yang Enggak, pedas. ada yang mie angel ya. Iya, mie Mie angel. angel, Aku ya. seneng yang mie angel. Aku ya. malah dulu pertama kali begitu rame mie kober gitu ya. Aku nggak mau ke situ. Oh, kenapa? Pedas soalnya. Oh, saya nggak bisa pedas, aku bilang gitu teman-teman. Nah, habis itu Iya, dikasih iya. tahu bisa pesen yang nggak pedas gitu. Nah, itu kebetulan yang ngasih tahu saya, Om. Ceritanya hampir mirip ya. Hampir Mie kober ini kayak menyeramkan bagi orang-orang seperti aku yang nggak bisa pedas. Iya, padahal Iya, sana iya, ada iya. juga. Ada yang nggak ya? pedas banyak. Tapi sekarang macem-macem. Kemarin aku mampir ke Kali Asam. Oh, yang di Kaliasam. Sama Om Eko dikasih pocong aku. Dikasih genderuwo coba. Nggak kabur. Iya. Nggak. Pocongnya diem. Iya. Aku minum pocongnya. Nama minumannya Nama gitu ya? minumannya. Itu emang idenya gitu harus hantu-hantu gitu. Ya karena saya sempat juga tanya waktu itu kenapa kok harus nama-nama apa namanya Setan. Mistis-mistis ya. Oh, Iya. itu jadi bukan dari Om yang ngasih nama. Bukan kan saya bukan pemilik brand. Oh, dari Iya. partnernya Iya, itu. dari partner saya kan ya saya tanya kenapa ya karena supaya unik aja. Oh, atau nggak biar Supaya gampang unik. diingat. Iya. Jadi ada pocong, ada pocong, ada genderuwo. genderuwo, ada Tuyul ada nggak Om? tuyul ada dulu. Ada ya? Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Yang soalnya yang legend ya benar-benar ya cuman genderuwo sama pocong. Oh. Dulu ada Kuntilanak. kuntilanak ada dulu. Oh, ada dulu. Ada dulu ada. Sudah turun dari pohonnya dia. Udah. Oh, sudah. tapi ini bikin gini juga penyemangat nih. Kenapa? Buat teman-teman yang kayak takut gitu kan. Jadi kesannya ngelihat pocong, ih imut gitu. Benar. Tapi kemarin aku paling suka yang genderuwo tuh. Genderuwo ya. Ada Ya. mie tapi jelly itu ya. Ya, jadi rasanya kayak soda gembira, cuman ada buahnya, ada itu. Cuman kalau itu kan tidak soda, jadi semua orang bisa. Kayak es campur lah, es campur. Iya, iya, iya. Itu enak banget. Ada Es campur lah. mie. Iya, Tapi ada dia tuh agar-agar. jelly, jelly, Oh, jelly, enak. jelly keriting, Jelly. ya, Jelly jelly keriting. Wah, itu Kemudian enak. ada Aku seruput, bubble. gigit. Iya, ya. Nggak marah dia. Enggak. Oh, enggak nyangkut juga. Oh, nggak nyangkut. Enak, itu enak banget. Soalnya kan genderuwo, takutnya Iya. marah dia. Ada lagi yang unik, Apa tuh? rambutan. Oh, ya udang rambutan. Itu Oh, udang rambut. Aku kira Iya. rambutan buah. Iya, namanya udang rambutan. Ya, udang Udang rambutan rambutan. ya. Itu gorengan. Iya. Ada juga dimsum. Dimsum. Ada bakpao ijo. Bakpo ya, sebetulnya kemarin bakpo kejunya dikeluarin juga enak. Bro. Loh, Om, aku lebih suka keju, Om. Tolong pesen. Yang keju ya. Iya, iya, iya. Ya keju ada ya di sana. Ada. Oh, aku paling suka bakpao keju. aku. Ada. Favorit tuh beberapa ada yang memang suka itu. Nah, ini sekarang kita bongkar mie kober ya. Nah, boleh. Ini Om ini sukses dari mie kober. Mm-mm. Cabangnya banyak. Setiap cabang itu lakunya bisa sampai berapa porsi, Om? Dalam sehari dah, macam-macam. Saya bicara dulu ya. Oke. Kalau dulu ya rata-rata di atas 1.000 porsi Sehari. sehari. Sebelum pandemi. Sebelum loh ya, kita bicara sebelum loh ya. Kalau Sebelum sekarang pandemi. nggak bisa, kita nggak bisa ngomong. Jadi itu. satu cabang di atas 1.000 porsi. Ya rata-rata. Tuh. Oh, itu sebelum pandemi ya. Kita hitung duitnya tuh berapa tuh? Omset tuh ketahuan. Dulu. Ini tolong dianugerin. Iya. Nanti yang dengerin ini, wah ini Iya. besok buka kober lagi ya. Nggak Bapaknya yang PR ya. Iya. Iya, ya, itu karena sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Apalagi kan dulu kan kita belum ada kompetitor. Ya kan? Jadi ya beda lah. Jadi ya lain dulu lain sekarang. Benar. Kalau sekarang Kalau sekarang kita sudah betul-betul ya kita dengan kondisi seperti ini ya memang sulit ya. Agak ya pasti drastis turunnya drastis. Saya cuma jualan sekitar 20%. Jadi ya dibanding dulu. Heeh. Nah, tapi ya kita harus tetap semangat. Nah, Kita harus tetap fight. Cara Om ngakalin ini, nah ini kan strategi bisnis pandemi nih. Gimana? Ada rahasianya nggak tuh? Apa gimana tuh? Kok bisa tetap jalan terus? Rahasia bertahan sebetulnya ya kita harus kuat mental aja. Oh iya. Kuat mental itu aja. Kita harus kuat mental, kita harus benar-benar sabar dan tabah. Karena memang kondisi ini bukan saya aja yang ngalamin kan gitu. Iya. Teman-teman saya bahkan banyak yang jatuhan, wah semua berjatuhan ya karena apa ya? Karena memang pandemi. Jadi pandemi ini efeknya ke mie kober
Apa Om? Karena orang makan di tempat dibatasi gitu. Iya pasti, karena makan tempat dibatasi. Tidak dari yang biasa dine in, sekarang tinggal online. Ya kan, otomatis ya pasti ada yang berkurang dong. Yang biasanya kalau di tempat tuh kan bisa pesan-pesan nih. Iya, nambah-nambah. Sekarang kalau online kan satu dari dari ojolnya aja sudah ada biayanya berapa ya kan. Jadi potongan dan sebagainya. Jadi ya kemudian dari minumannya kan juga orang ya kalau contoh nih Abdul pesen mie kober nih, mie iblis misalkan. Ya udah kan paling cuman pesen mie-nya aja, minumnya kan nggak pesen. Oh iya, kalau makan di kok tahu Om ya? Hah? Kok tahu? Oh tahu. Kalau yang di sana aku mesen, jangan menggiring aku nggak mesen. itu salah satunya. Jadi ya memang sudah berbeda. Iya benar. Kita hari ini kita tidak bisa ngomong yang kemarin kan begitu. Benar. Jadi ya apa yang sekarang ada di depan mata, ya ayo udah. Kita hadapi aja. Jadi kayak makanya saya sama istri saya betul-betul gimana caranya saya support istri saya karena kebetulan mie kober ini yang pegangan istri saya. Jadi ya saya harus support gimana ini supaya berdiri tegak seperti sebelum pandemi. Benar. Gitu. Jadi makan walaupun dibatasi. susah banget. Terus jam buka juga dibatasi ya Om ya? Jam buka pasti, jam buka, jam tutup pasti. Omset, jam cuan berkurang. Iya pasti. Apalagi kan Bali ini sebetulnya kan Bali ini kan roda ekonominya kan dari pariwisata. Iya. Begitu satu berhenti semua. Benar. Anak sekolah nggak ada, ya kan? Ya. Banyak yang makan di tempat anak sekolah juga. Oh banyak. Sekarang sebelum pandemi itu iya. Oh iya, kalau semua sekarang online gimana? Yang paling sering makan itu umur berapa Om? Kita semua umur ada. Semua umur ada. Kalau ya kan ini mie. Mie seluruh Indonesia juga orang bisa makan dan pasti halal dong. Iya. Kalau level yang paling laris apa Om? Yang pedas-pedas. Tingkat kepedasan yang paling laku. Kalau dulu ya. Kalau sekarang rata-rata orang sudah tahu. Jadi ya paling ya cabai 10, cabai 15. Gitu. Jadi level S sama M lah. Tapi kalau yang L ya ada tapi jarang lah. Nah, L itu cabai berapa? L itu cabai 60-an. Itu dia makan cabai pakai mie kebetulan. Tuh, itu beli cabai bonus mie. Beli cabai bonus mie. Itu dia. Aku dengar tadi aja langsung kayak keluar gitu loh kayak. Kalau kamu makan cabai berapa? 1 mentok. 1 ya? Iya bener. Padahal kalau 1 ya kayak pedesnya merica. Iya, tapi ada aku pernah nyicipnya teman gitu. Kalau makanan pertama sampai yang kayak setengah tuh belum terasa pedes ya tuh. Pas udah kayak mau habis tuh baru mulai. Iya benar. Biasa. Ya kaget kita. Itu artinya memang cabai murni. Oh. Karena saya betul-betul cabainya cabai murni. Bukan cabai-cabean. Bukan. Bukan. Bener kan? Masuk Pak Eko. Bukan cabai-cabean. Bukan. Ya. Bapak tahu kalau cabai-cabean gimana? Ciri-cirinya? Ya. Tahu ciri-cirinya Pak. Oh, enggak tahu saya. Gonceng 3. Oh ya, gonceng 3. Iya. Habis itu sama ini, mukanya siang, lehernya malam. Itu kalau cabai-cabean. Berarti kulaan terus cabai ya Om ya? Iya pasti. Berarti gini sama dagang cabenya. Iya. Oh iya. Sama terus gini terus ya. Nih terus. Sama kebun cabenya gandeng terus. Oh iya. Seneng dia ya kena sama Pak Eko. Benar. Laris katanya cabai saya. Tapi ya jangan salah, ada season tertentu yang cabenya tidak pedas. Oh iya, benar. Ya, jadi ya kalau misalkan kayak musim-musim hujan gini ya kurang lah. Oh jadi ditambah dong jumlahnya. Biasa yang makan cabai 5 rasanya sudah kerasa, ini malah belum. Oh. Itu ya. Mereka nggak komplain tuh? Oh enggak. Enggak, kalau komplain enggak lah pasti. Mungkin kalau nambah cabai lagi bisa ya? Kalau bisa tuh kan, bisa kalau kurang pedas. Kalau harga cabai naik gimana Om? Tetap harganya sama. Nggak rugi tuh, nggak naik? Kita komitmen. Bisnis itu salah satunya harus komit. Oh, itu nggak rugi karena usaha yang lain mendongkrak, mendongkrak dari yang usaha lain. Benar. Jadi saling menutupi support. Subsidi silang. Oh iya benar, subsidi silang. Itu ya kehebatan mie ya. Mie itu emang. Dari mie itu Om dapat apa aja Om? Mobil berapa Om? Waduh. Banyak kayaknya nih. Enggak. Saya cuman kebetulan kan memang saya suka BMW, udah saya beli BMW aja. Berapa tuh dapat
pernah. Oh, saya beli satu aja. Kalau dulu kan banyak. Heeh. Banyak tapi ya ngecer lah ya. Iya. Sekarang satu aja cukup. Satu aja tapi kalau ditukar motor dapat banyak. Tapi tadi kesini nggak naik BMW Omnya. Ya, Naik kompetitornya malah. ya kebetulan BMW-nya yang karena ini pandemi saya memang saya sekarang fokusnya bukan di otomotif. Nanti lah otomotif. Tapi bakal balik lagi Oh, sana. balik lagi. lagi. Balik lagi. Memang hobi dan passion kan. Benar, orang udah kabel-kabel sama sound tadi Iya, masa nggak iya. balik lagi ya Kalau kan? otomotif itu memang kita hidup harus balance ya. Benar. Harus balance. Jadi harus punya ya kalau itu melulu kan nggak bisa. Nah, ini ada bocoran kan nih Om? Ke depan mau nambah usaha apa lagi nih? Ayo. Selain yang tahu campur tadi. Iya, selain yang campur. Yang pasti saya mau grow saya mau membesarkan usaha saya suplemen. Ya itu tadi, superfood itu tadi. Superfood. Karena orang itu semua butuh. Kemarin ya bro kan saya sudah cobain ya. Nah, nanti kan bro bisa ngerasain sendiri gimana. Wih. Ada beberapa juga di sini sudah saya cobain. Nah, Nanti ada juga yang bisa bikin ini katanya jalan-jalan bawa tongkat katanya. oh iya. Buat jalan-jalan bawa tongkat. Iya, betul. Oh. Nah, itu enak itu. Enak katanya. Enak tapi ketawa-ketawa kayak gimana? Loh, kamu udah nikah belum? Belum. Punya pacar nggak? Sekarang enggak. Oh, ya nggak ya bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Harus punya Ini pasangan tongkat. kalau itu. Saya cari sore ini. Ya intinya itu saya kalau mau tanya bocoran lainnya karena orang sampai kapanpun punya bisnis apapun harus tetap sehat. Betul. Kan gitu. Iya. Kuncinya di situ. Kita kalau sudah sehat mau punya apa aja ya ayo kan begitu. Jadi ya itu yang utama. Jadi saya sekarang fokusnya ke sana. Kalau usaha saya yang mie, yang mie kan sudah saya serahkan sepenuhnya sama istri saya. Oh, udah bisa remote lah. Sudah bisa. Udah bisa remote. Hebat. Kemarin aja aku mampir ke Kali Asem, aku ngobrol-ngobrol juga sama Pak Eko ya. Udah autopilot. Autopilot. Jadi setiap tempat sudah ada yang handle. Ya, Udah memang ada. sudah pengen. Gitu. Tinggal terima bersih aja dia. Bersih. Terima bersih aja. Oh, bersih. Piringnya bersih. Iya, enak. Nih Pak Eko ada pertanyaan nih dari semua tim. Tolong Pak Eko bagikan tips dan trik untuk orang-orang atau anak-anak muda nih yang mau buka usaha. Nah, biasanya banyak yang ngeluh tuh anak muda sekarang Pak itu Eko. tadi saya kan sudah bilang. Heeh. Kalah cacak menang coba. Berarti emang harus dicoba. Oh iya, jangan takut. Kalau mau usaha jangan takut. Nah, tapi banyak anak muda yang kendalanya tuh kadang suka alasannya gini, oh nggak ada modal, susah, bukan dari orang kaya. Banyak yang bilang gitu, Pak. Oh betul. Ah. Saya pun juga berangkat juga dari saya bukan anak orang kaya, tapi saya berani. Nah, Duh, berani itu bukan berarti, oh iya tapi kan saya nggak punya uang. Betul. Memulailah dari yang kecil dulu. Ya, itu nah jawabannya. itu Kan gitu. teman-teman. Jadi memulai yang dari yang kecil. Kalau mintanya, ya saya kebetulan punya banyak teman pengusaha sukses, semua berangkat dari nol. Benar. Dan semua mulainya juga dari kecil dulu. Kan nggak bisa kita kelas langsung SMP. Pasti kelas 1 dulu. Iya, iya. Baru sampai jenjang berikutnya. Kan begitu. Dan jangan lupa nikmati prosesnya. Nah, itu dia. anak muda sekarang banyak yang pengen instan. Oh nggak bisa. Langsung mau jualan langsung laris. Iya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kemarin Pak Eko ini bilang satu kalimat bagus banget. Pak Eko bilang kayak sukses itu adalah satu paket ya, paket. Jadi kalau mau sukses itu ada temennya. Apa tuh? Ya kayak proses, usaha, resiko dan sebagainya. Iya. Pasti jatuh bangun juga pernah, Pak. Ya kan gini. Kalau orang pengen sukses kan banyak. Benar. Ini kata mentor saya ini. Oh, iya. Oh, mentor ada mentornya Oh, lah. saya ada mentornya, Ada kata. Jadi saya karena berbicara ini nanti kalau sampai didengar beliau, wah ini niru aku. Tapi enggak, tapi betul. Kata-kata itu membuat saya itu memicu saya untuk jadi lebih, ya benar juga ini benar. Jadi banyak orang cuman pengen sukses, Ah. tapi banyak orang yang nggak berani sukses. Coba katanya, Abdul pengen sukses? Pengen, tapi kalau berani siap resikonya. So, lawan, Pak. Gak berani Nggak Anda. berani, banyak Berani. yang nggak berani resikonya. Iya, banyak yang nggak berani sih. Ya, Ya, Bang. dalam arti berani ini besar, jadi luas Benar. dari prosesnya. Termasuk actionnya juga. Iya, dari susahnya. Jangan dikira saya dulu waktu buka awal usaha, contoh nih yang sampai hari ini kayak mie kober ini, emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Benar. Tapi bagaimana waktu itu saya juga susah dulu,
nggak langsung bisa ribuan kan nggak Benar. gitu. Jadi ya semua itu harus kita lewati prosesnya. Nah. Suka dan dukanya itu harus kita lewati. Nah, itu dia tipsnya dia ya. tuh, Tipsnya. teman-teman. Oke. Itu tipsnya. Pak Eko ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup lah. Ya, Cukup. teman-teman, mudah-mudahan nanti kalau kita mau buka usaha berbisnis apapun ya, nggak cuma mie atau audio Benar. mobil, apapun yang teman-teman kerjakan, lakukan dengan usaha, dengan niat, dengan sungguh-sungguh, harus berani ya. Harus Berani. berani. Harus berani Harus untuk sukses. Sukses buat kita semua. Weh. Benar. Kayak acara motivasi. Sukses. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih, Terima Pak kasih Eko, bro. ya. Terima kasih Ya. bro. Terima kasih sharing sehatnya. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya.